Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini masuk HP Samsung. Kita buka dulu saja ya supaya terlihat. Nah, masuk HP Samsung SMA 135F garis miring DS ya, atau Samsung Samsung A13 dengan keluhan yaitu pengecasannya lama ya. Oke, kita akan langsung saja. Ya, ini dia HP-nya. Kita balik dulu ya supaya kelihatan. Nah, ini Samsung A13 SMA 135F garis miring DS ya. Ini sebenarnya punya adik saya ya. Kita coba dulu. Katanya pengecasannya lama ya. Kita coba colok kabel charger. Ini yang sudah nyolok ke adaptor ya, tipenya tipe C. Oke, nggak ada respon. Kita lihat apakah ada pengecasan di sana. Ada ya, tuh ada lambang atau logo petir di sini. Ya, ada logo petir. Kemudian di bawahnya kita coba cabut dulu ya. Oke, kita coba colok lagi. Nah, di situ terlihat 8 jam ya. Pengecasannya 8 jam 56 menit. Ini bisa setengah hari ya. Setengah hari ini buat ngecasnya dari 7% ya. Ini terlalu lama. Oke, untuk normalnya berapa sih? Yang saya tahu pengecasan itu normalnya paling lama 3 jam ya. 3 jam, ada yang 2 jam sampai 3 jam untuk pengecasan biasa. Kemudian untuk fast chargingnya bahkan bisa sampai 1 jam saja ya untuk fast chargingnya. Oke, tetapi ini dia sampai 8 jam 58 menit. 8 jam 55 menit, berarti hampir 9 jaman, hampir setengah hari ya. Terlalu lama ya. Oke, sekarang kita akan bongkar saja. Oh iya, sebelumnya saya mau perlihatkan dulu ini konsumsi arusnya ya. Konsumsi arus pada adaptor. Oke, kita lihat ini di slot 1 ya. Di lubang pertama ini. Nah, ini cuma 0,6 ya, yang normal biasanya bisa 1, sekian ya untuk pengecasan biasa. Kemudian yang untuk fast charging biasanya dia yang tegangannya dari 5,2 naik ke 9.
volt, kemudian ini bisa sampai 2, sekian ampere ya, tapi ini cuma 0,6 ya tegangannya. Jadi ini pengecasan biasa saja, cuman dia tidak normal juga ya pengecasan biasanya. Ini terlalu kecil ya untuk pengecasan 0,6. 0,6 ini biasanya untuk HP-HP yang lama ya, bukan HP harusnya yang tipe kayak gini tuh 1 lebih ya untuk pengecasan normal di 7%-an ya. Oke, sekarang kita akan bongkar saja. Di sini ada SIM tray-nya, kita lepas dulu ya. Nah, ini SIM tray kita lepas. Oke. Selanjutnya, karena backdoornya ini menyatu, kemungkinan besar ini kita tinggal seset saja ya, nggak perlu dipanasi, nggak perlu di blower. Oh iya ya, lupa, jangan lupa kita matikan dulu si device-nya atau HP-nya. Nah, kita matikan. Oke, kalau tidak bisa kita tekan lama tombol volume atas, volume bawah, kemudian power. Oke. Oh, dia malah restart ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi tombol power, juga tombol volume atas ya. Oke, ternyata belum mati. Sekali lagi. Tidak bisa ya. Coba kita volume bawah dengan power. Oke, ternyata volume bawah dengan power ya, matikannya. Sekarang kita seset. Jangan lupa tadi SIM tray kita cabut dulu. Aduh, dia restart lagi. Mungkin kepencet ya. Oke ya, mungkin dia masih tadi masih restart ya. Kita coba sambil colok cas ya. Oke, sudah ada pengecasannya. Kita tahan lagi tombol power juga tombol
bagian bawah. Oke, ditutup restar ya. Ya sudah, kita langsung saja, nggak apa-apa. Harusnya di beberapa HP Samsung itu bisa ya, kalau sambil colok charger. Mungkin karena ini error pengecasannya, jadi nggak bisa. Atau mungkin ada yang lebih tahu, silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Oke, akhirnya bisa lepas juga ya ini. Mungkin memang jarang dilepas atau belum pernah dilepas sama yang punya. Jadi ini susah sekali ya. Kita bersihkan dulu. Oke, kita buka pelan-pelan ya, karena ada sidik jari, takutnya sobek. Ya, dalamnya seperti ini. Oke, ternyata ada lemnya sedikit ya, aneh ya. Kenapa backdoor ada lemnya? Nah, ya di sini terutama bagian atasnya. Sekarang kita langsung bongkar saja. Kita mau lepas dulu ini bagian sidik jari ya. Kenapa? Takutnya dia putus. Kemudian lanjut nanti buka bagian tutup atas. Untuk apa? Untuk membuka baterai ya. Ya, terbuka seperti ini. Lanjut kita buka baut-bautnya ya. Oh ya, ininya buka dulu. Lupa saya.
backdoornya sudah kebuka, tinggal kita buka bagian atas ya. Ya, kita lepaskan seperti ini, lalu kita lepas baterai. Oke, sekarang sudah benar-benar mati ya HP-nya. Selanjutnya kita ingin memperbaiki pengecasan. Selain bagian atas, kita cek juga bagian bawah ya, karena kita akan nanti cek jalurnya dari bawah atau dari bagian pengecasan pada konektor ya, sampai ke mesin bagian atas ya. Ya, oke, bagian bawah sudah terbongkar. Oke, sambil kita sedikit-sedikit bersihkan ya. Tuh, Papa. Iya. Nih, di sana, bapaknya lagi ini. Pak, ini Papa. Dek, berdua dek. Woi, Dek, Oke, Dek, Dek. Oh, oh. lanjut kita buka ini ya. Kedua, seperti kabel antena ya. Oke, buka keduanya. Kita buka juga fleksibel ini ya. Oke, sekarang kita bongkar. Mesin bagian bawahnya ya. Oke, ini ternyata masih ada satu baut ya. Tadi nggak kelihatan. Oke, baru kita congkel. Oke, sekarang kita akan tracking ya. Kita lihat jalur pengecasannya. Nah, nanti ini jalur pengecasannya di sini ya. Di sini kita cek nih sebentar, kita perbesar dulu. Nah, ini kan di yang merah ini 1 2 3 4 5, ini pin keempat kelima. Kemudian 1 2 3 keempat kelima juga di bagian kanan ya, kiri kanan keempat kelima ya. Kita cek ke ground ya, apakah keluar 5 volt atau tidak. Kemudian nanti kita balik di bagian sini. Nah, bagian sini ya, kita cek
sampai ke ini ya, ke konektor fleksibelnya di sini nih, yang merah ini. Pibus ya, pibus. Harus keluar 5 volt ya. Di atas 4, di bawah 3 ya. Oke. Oke, nah, nanti kalau sudah beres kita cari ke bagian atasnya ya. Kita lihat apakah keluar 5 volt atau tidak ya. Colok kabel charger. Oke, kemudian kita balik. Oke, kalau seperti ini ya, ini kan tertutup. Kalau kalian bisa lihat, ini dia tertutup oleh lem ya. Tuh. Jadi kita akan susah ya. Jadi kita langsung saja ke pin ini ya. Di pin yang 2 ini. Sebentar. Nah, pin yang 2 ini 1 2 di sana, kemudian kita langsung ke konektor fleksibelnya di sini ya. Kita cek di sini. Langsung ke situ saja ya. Oke, kita ganjal dulu. Oke, positif negatifnya kita ke ground. Groundnya kita ambil di sini aja. Kemudian ini positifnya kita cari ya. Nah, ini dia lompat-lompat ya. Gak stabil. Kemudian di sini dia lompat-lompat juga. Nah, ada ya. Di sini ada, dia tidak 5 volt tapi cuman 3,8 ya. Oke. Oke, satu lagi di sini ya, pin ini. Nah, kelihatan ya. Nah, terbaca 3,7 sama ya, 3,6. Seperti yang di sini tadi. 3,6 ya, enggak 5 volt ya. Oke, kemungkinan besar kita akan ganti dulu konektor. Karena dia nggak muncul ya. Coba kita balik dulu. Kita coba balik dulu ini kabel chargernya. Nah, sekali lagi ya, kita balik. Kemudian kita cek lagi. Takutnya kalau dibalik bagus ya. Oke, tetap kayak gini ya. Ma, ini Tapi di sini ada. Ma, apa?
Oke, kita coba lagi ya. Tadi ada yang ke counter soalnya. Ya, kita cek lagi di sini. Nah, dia 3,5 volt ya. Nah, tapi di sini 5,2. Ada ya. Ini groundnya berbeda, ada ya. Di sini nggak ada, di sini. Nah, ada ya. Kemudian di sini 5,2 ada ya. Tadi groundnya berbeda, malah jadi ada. Cabut lagi, balik. Kita cek lagi tadi yang enggak ada 5 voltnya. Nah, di sini kan 3,5. Jadi kalau groundnya di sini ada 5,2 ya. Oke. Oke, kita cek lagi ya. Kita kalau ngambil ground di sini dia nggak ada ya. Tujuannya cuma 3,4, tapi kalau kita cari lagi groundnya ada ya. 5,2 tuh. Kemudian di sini, nah ada ya. Berarti dari bawah, dari konektornya ini bagus ya, bagus. Konektornya berarti kita nggak usah ganti ya. Kita pasang kembali saja. Jadi kita supaya nggak salah eksekusi ya, supaya nggak salah eksekusi, kita pasang dulu saja, pasang kembali. Nanti kita cek melewati fleksibel sini ke sini apakah normal atau enggak ya. Oke, di sini ada seperti bekas air ya. Apakah ini kena air atau enggak? Di sini agak basah. Kita pasang kembali. Kemudian pasang lagi bautnya yang satu, yang kecil. Kita pasang fleksibel dari mesin bawah, nyambung dia ke fleksibel mesin LCD, fleksibel LCD ya, nyambungnya ke fleksibel LCD kemudian ke atas ya. Oke, sekarang kita akan cek di bagian atas ya, apakah 5 voltnya naik atau enggak ke atas ya. Oke, ini nanti kita cek di konektor sebelah sini ya.
Nah, yang ini yang sebelah kiri berarti di fleksibel juga di sebelah kiri ya. Nanti kita cek dia nyambungnya ke baliknya ya, atau ke mesin bagian bawah. Bukan bagian bawah, maksudnya mesin bagian atas, cuman harus dibalik gitu ya. Nah, ke sini, ke kapasitor ini ya. Ini kalau sampai sini kita harus bongkar kaleng nih. Sini. Oh, dia ke IC ini ya. Oke, kita pasang kembali. Ini karena bukan ininya ya yang kena. Tadinya saya mau ganti konektor saja atau beli mesin bagian bawahnya saja ya, subboard yang ori ya tadinya. Tapi untungnya saya periksa dulu ya. Oke, mungkin sekalian kita pasang dulu saja yang bagian bawahnya ya, supaya nggak mengganggu. Apakah dia naik ke atas atau enggak ya? Kita cek sini. Ini positif. Oke, ini negatif. Oke, nggak ada ya. Nah, ada. Berarti dia naik ke atas ya, 5 voltnya ada ya. Oke, untuk mengecek apakah terpasang dengan baik atau tidak, kita kerok sedikit ya. Sebelah sini nih, sedikit aja. Sampai kelihatan tembaganya ya. Kita cek apakah dia nyambung ke sini atau enggak ya. Ini kita pindahkan ke mode buzzer. Oke, dia nyambung ya. Sekarang kita colok lagi kabel charger. Kita pasang ini fleksibelnya.
Lalu kita pindahkan ke mode tegangan ya. Lalu kita tes ini ke negatif, ini ke positif ya, kayak gini. Ya, dia masuk ya. 5,1 volt ya. 5,2. Oke. Setelah kita tracking ini bagus ya, dari bawah sampai ke atas ya. Kita mungkin kasih selotip sedikit di bagian sini. Dan HP-nya bergetar-getar. Nah, ini tandanya baterai tidak terpasang ya, tetapi pengecasan masuk. Oke, selanjutnya berarti kita harus cek Vibusnya sampai ke sini atau enggak ya, ke kapasitor ini. Kemudian dia juga harus keluar di sini ya. Atau kita cek dulu saja di bagian pusat itu. Ya udah di sini aja ya, kita ceknya. Kapasitor ini sini ya.